Selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR. Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita menjadi hati terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Barat menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate. Buruh menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari hapus outsourcing dan tolak upah murah hingga bentuk Satgas PHK. Buruh mengancam apabila tuntutan tidak digubris oleh pemerintah akan melakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja. 100 orang anggota DPRD Sumut dari berbagai partai dan juga mewakili. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Sumut tahun 2026. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% tahun 2026, massa buruh yang berunjuk rasa juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menyiapkan rumah murah layak huni untuk buruh di Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan dijamin oleh undang-undang. Namun ia meminta demonstrasi dilakukan tanpa merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. Ini kebebasan berpendapat tidak pernah hilang. Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang. Tapi merusak, ya, tidak dijamin oleh undang-undang, maksudnya tidak disuruh oleh undang-undang. Itu berbeda dengan penyampaian pendapat. Kalau misalnya menghancurkan sesuatu, itu bukan itu yang dimaksud dalam kebebasan. Pemerintah ingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Terlebih saat ini teknologi semakin maju dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI. Indonesia dan hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Aris menyebut masyarakat harus menyaring informasi yang diterima dan jangan terpengaruh dengan hoax. Presiden Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah bersama aparat keamanan menjaga stabilitas nasional agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Presiden sendiri mungkin ada nggak yang disampaikan lewat Bapak tadi saat rapat di dalam? Maksudnya? Jadi Pak Presiden apa memberi imbauan atau pesan juga melalui menteri-menterinya gitu Pak? Ya, itulah petunjuk dari Pak Presiden ya untuk menjaga kondusivitas ya di negeri ini karena pemerintah sudah on the right track ya untuk pembangunan ini, program-programnya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sampai ke bawah ke masyarakat ya. Itu marilah kita junjung rasa persatuan. Karena Indonesia akan maju dengan satu kunci yaitu bersatu ya. Oke, terima kasih. Memiliki informasi sejumlah ruas jalan ditutup dan dialihkan imbas aksi demonstrasi di kawasan Kompleks Parlemen Senayan DPR. Hingga saat ini polisi masih berupaya membubarkan massa di sejumlah titik.
Petugas memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa dipukul mundur karena sudah melewati batas maksimal penyampaian aspirasi. Polisi memukul mundur massa aksi yang berada di kawasan Gelora Bung Karno Arena, Jakarta. Setelah dibubarkan polisi, massa aksi tersebar ke sejumlah titik. Bentar majunya. Ini udah diperas sampai patah nih. Terlihat adanya asap yang diduga berasal dari gas air mata yang digunakan polisi untuk membubarkan massa. Akibat demonstrasi, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu karena masih ada demonstran yang menutup jalur KRL. Terlihat polisi terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Unjuk rasa berujung ricuh di kawasan DPR RI terjadi sejak Kamis siang. Polisi turun tangan memukul mundur massa dengan water cannon atau meriam air dan gas air mata. Akibat kericuan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai dari depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto baik dari arah Selipi maupun Cawang. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi ikut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam Jaya berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril dari massa. Ya, sekat dua, sudah penuh. Persiapan. Seperti apa informasi terkini dari aksi demonstrasi yang terjadi sejak pagi tadi? Sudah ada rekan kami Amrina Rida yang berada di sekitar kompleks gedung DPR RI Jakarta dan Rian Rizky yang ada di Petamburan. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu. Amrina, ada di mana saat ini Anda tepatnya dan apakah massa sudah mulai kondusif? Iya, Anissa, saat ini kami melaporkan langsung dari atas jembatan Selipi yang dekat dengan Jalan Pejombongan Raya, yang mana sore tadi memang sempat menjadi salah satu titik perpecahan dari pengunjuk rasa yang dipukul mundur oleh aparat keamanan. Dan untuk situasinya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini memang sudah nampak tidak terlihat ada pengunjuk rasa yang sedari tadi sempat berkumpul dan juga berkerumun di area rel kereta api ataupun juga di jalan, yakni adalah Jalan Pejombongan Raya, sehingga saat ini memang situasinya untuk kerumunan massa sudah tidak terlihat lagi. Namun Anissa dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas di sekitar Jalan Pejombongan Raya ini memang masih belum bisa dilewati oleh pengemudi secara total dan juga belum terlalu kondusif untuk dilalui oleh kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun juga kendaraan mobil. Kita bisa melihat bahwa memang ada blokade ataupun juga palang yang dipasang oleh petugas, sehingga dari pengendara ini diarahkan untuk memutar balik dan tidak bisa melewati ataupun juga menuju ke arah Jalan Pejombongan Raya. Dan tidak hanya itu, Anissa, karena tadi memang dari pengunjuk rasa sempat berkumpul di titik yakni di rel kereta api,
maka memang hingga kini untuk rel kereta api ataupun juga komuter lain masih belum bisa difungsikan secara total. Ini kita bisa melihat di layar bahwa di rel kereta api masih ada sejumlah petugas dari pihak KRL ataupun juga petugas kepolisian setempat dan security dari sejumlah tempat-tempat di sekitar sini yang masih berjaga di area rel kereta untuk menghalau ataupun juga menghimbau para pengguna jalan. Dan informasi yang kami dapatkan memang untuk kereta api ataupun juga KRL ini dari arah Rangkas Bitung, Serpong, Parung Panjang hanya berhenti sampai di stasiun Kebayoran saja, melainkan dan tidak melanjutkan ke arah Palmerah ataupun juga Tanah Abang. Ini bisa menjadi himbauan ataupun juga informasi bagi pemirsa, terutama para pekerja yang akan pulang menggunakan kereta api ataupun juga KRL yang akan naik dari arah Palmerah ataupun juga Tanah Abang untuk mengalihkan jalur begitu menuju ke arah stasiun Kebayoran. Sementara itu untuk di area Jembatan Selipi memang saat ini sudah dibuka secara normal, Anissa dan juga pemirsa. Ini kami berada di area Jembatan Selipi yang menuju ke arah Senayan memang sudah dibuka dan tol dalam kota pun juga sudah bisa dilewati secara kondusif oleh kendaraan. Namun memang untuk jalan lainnya yakni adalah jalan Gatot Subroto masih ditutup total dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol dikarenakan untuk jalan Gatot Subroto ini memang bertepatan ataupun juga bersebelahan dengan gedung DPR RI. Sehingga ini juga menjadi himbauan bagi masyarakat luas yang ingin melewati area ini bahwa walaupun tadi sempat ditutup total namun sekarang sudah bisa dilewati oleh kendaraan baik itu kendaraan sepeda motor ataupun juga kendaraan mobil, Anissa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di area Pejombongan Raya sekarang sudah perlahan-lahan mulai kondusif dan juga kami sudah memantau kurang lebih selama 1 jam terakhir memang sudah tidak terlihat lagi adanya pengunjuk rasa ataupun juga aparat yang berjaga di area Jalan Pejombongan Raya ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, Amrina, saat ini di tempat Anda melaporkan sudah mulai terurai kemana demonstran ini didorong oleh polisi. Dipecah kemana demonstran? Iya, Anissa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang untuk saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya pengunjuk rasa tadi. Kami melihat memang dari pengunjuk rasa dipecah oleh aparat keamanan ke sejumlah titik, diantaranya adalah titik Petamburan, lalu juga ke arah Palmerah, lalu juga ada sejumlah kerumunan pengunjuk rasa yang pecah akhirnya ke arah Patal Senayan. Dan memang tadi kalau misalnya kita melihat proses dari pukul mundur yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada para pengunjuk rasa ini cukup lumayan lama. Kami tadi melihat awal pertama kali dilakukan pukul mundur ini sekitar pada pukul 2 siang dan untuk di area Pejombongan Raya ini baru bisa terurai kurang lebih adalah pada pukul 5 sore. Artinya membutuhkan waktu kurang lebih adalah 3 jam, Anissa dan juga pemirsa, dari pihak aparat keamanan untuk memukul mundur pengunjuk rasa yang memang sebagai informasi bahwa pengunjuk rasa yang pada siang dan sore ini menyebabkan kerusuhan ini berbeda dengan pengunjuk rasa pada pagi dan siang tadi. Anissa. Baik, terima kasih Amrina atas laporannya dari kawasan Pejombongan. Kemudian ada rekan kami yang berada di Petamburan, ada Rian Rizky. Rian, demonstran di sana, apakah memang pergeseran dari demonstran yang ada di Pejombongan, Rian? Oke, baik, selamat malam Nisa dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya tepat berada di Jalan Raya KS Ubun. Saat ini atau beberapa menit yang lalu pihak kepolisian sudah memukul mundur para massa aksi. Terlihat dapat saya gambarkan saat ini tuh memang kondisi di Jalan Raya KS Ubun atau tepatnya di depan Rumah Sakit Bakti Mulia, para massa yang sebelumnya memang sudah berada di posisi tensi yang tinggi itu sudah dipukul mundur oleh pihak kepolisian dengan menggunakan sepeda motor. Nah, kalau misalkan tadi apakah mereka merupakan pecahan dari aksi demo yang berada di tepat di depan DPR? Kalau dilihat dari jalur perlintasan di kawasan ini memang sepertinya mereka ini pecahan dari bubaran dari anggota dari kantor gedung DPR RI. Dan dapat saya gambarkan juga memang
kondisi di lapangan terlihat kondisinya memang sangat kacau. Para massa aksi juga melakukan aksi pembakaran, dan masih banyak massa aksi yang masih berada di lokasi gitu, Anissa. Rian, kalau sinyal Anda aman, mungkin boleh bergerak maju. Saya akan mencoba mendekat ke titik api. Ya, betul. Dan di sini memang terlihat juga massa aksi juga mencoba kembali untuk memantik emosi. Dan dapat dilihat juga pihak kepolisian juga masih berada di depan. Dapat saya gambarkan, tepat di depan sana pihak kepolisian juga masih berada untuk menjaga situasi di Jalan Raya KS Tubun ini. Rian boleh maju sedikit namun tetap jaga keselamatan Anda. Masih ada yang melempar ke arah aparat ya, Rian? Baik, dari pantauan langsung memang terlihat beberapa massa aksi mencoba untuk melempari anggota kepolisian dengan batu, bahkan seakan menantang pihak kepolisian, Anissa. Rian, kalau Anda lihat di lapangan, siapa peserta aksi atau siapa demonstran ini? Mahasiswakah atau masyarakat? Kalau dilihat langsung dari lokasi, memang ini banyak massa campuran gitu, Anissa. Terlihat ada juga dari siswa atau pelajar yang masih menggunakan seragam sekolahnya, akan tetapi ditutupin dengan jaket seperti itu, dan massa aksi yang dari kelompok-kelompok lainnya gitu. Baik, jadi ini campuran ya antara masyarakat dengan pelajar. Baik, terima kasih Rian Rizky laporannya dari Petamburan. Sebelumnya ada Amrina Rida melaporkan langsung dari Pejombongan. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ribuan buruh juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis pagi hingga siang. Buruh yang datang dari kawasan Jabodetabek membawa 6 poin tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah menghapus outsourcing dan tolak upah murah, menghentikan PHK dan bentuk Satgas PHK, mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law hingga revisi RUU Pemilu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mas Partai. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI bersama Partai Buruh gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Berikut 6 tuntutan utama yang menjadi fokus demo buruh Kamis pagi. Pertama, hapus outsourcing termasuk di BUMN. Kedua, tolak kebijakan upah murah dan tuntut upah layak. Ketiga, tuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8,5 hingga 10,5%. Keempat, desak cabut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 soal outsourcing. Kelima, hentikan PHK serta bentuk Satgas PHK nasional. Keenam, jalankan reformasi pajak dengan naikkan PTKP, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, dan hapus pajak JHT. Agenda rapat anggota DPR saat demonstrasi buruh hari ini tidak padat seperti biasanya. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga diperbolehkan WFH atau bekerja dari rumah. Hari ini ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah.
Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen. Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan anggota polisi diwajibkan mengawal aksi demonstrasi hari ini dengan cara humanis tanpa ada kekerasan. Anggota diperintahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk tidak mudah terpancing emosi, tidak terprovokasi, karena rekan-rekan atau pihak yang menyampaikan aksi ini saat ini adalah saudara-saudara kita buruh, adalah saudara-saudara kita juga, keluarga kita yang wajib kita layani, kita lindungi, kita ayomi, kita amankan, kami amankan, ya. Sehingga aspek utama atau prinsip utama dari kegiatan pengamanan ini Bapak Kapolda Metro Jaya ingin anggota